Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Sucipto, jurusan Administrasi Bisnis semester 4. Pertama-tama, terima kasih kepada Ibu Nurul yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Etika dan Teori Etika. Tujuan dibuatnya presentasi ini adalah agar teman-teman bisa memahami apa itu etika dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita mulai masuk ke pembahasan teori etika, norma, dan nilai. Secara etimologi, kata etika berasal dari kata Yunani yang terdiri dari dua kata, ethos dan etika. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Etikos terdiri dari susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Istilah moral berasal dari kata Latin, yaitu mores, yang merupakan bentuk jamak dari mos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Jadi, etika baru menjadi ilmu bila kemungkinan-kemungkinan etis yang bisa diterima oleh masyarakat. Etika di sini sama artinya dengan filsafat moral. Etika adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memperlakukan sesamanya apa arti hidup yang baik, ketika mempertanyakan pandangan orang dan mencari kebenaran. Norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Orang yang ingin hidup harmonis maka wajib mengikuti aturan atau ketentuan tersebut. Jika tidak, maka akan mendapatkan sanksi baik hukum maupun sosial. Pengertian norma itu sendiri adalah pedoman yang ingin diciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang bersifat memaksa atau yang wajib tunduk pada peraturan tersebut. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal tersebut menjadi disukai, diinginkan, berguna, dihargai, atau menjadi objek kepentingan. Nilai moral mempunyai tuntunan yang lebih mendesak dan lebih serius. Mewujudkan nilai moral merupakan himbauan hati nurani. Salah satu ciri khas nilai moral adalah timbulnya suara dari hati yang menuduh diri sendiri meremehkan atau menentang nilai-nilai moral, atau menguji diri bila dapat mewujudkan nilai-nilai moral. Dalam peradaban sejarah manusia, para pemikir telah mencoba menjabarkan bagaimana bentuk landasan etika sebagai pedoman hidup masyarakat. Para pemikir itu telah mengidentifikasikan sedikitnya lebih dari ratusan macam ide yang agung. Seluruh gagasan tersebut dapat diringkas menjadi 6 prinsip yang merupakan landasan penting, yaitu keindahan, persamaan, kebaikan, keadilan, kebebasan, dan kebenaran. Jadi kita bahas dulu ke prinsip keindahan. Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencakup dan menikmati rasa senang terhadap keindahan. Berdasarkan prinsip ini, manusia memperhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampakkan sesuatu hal yang indah dalam perilakunya. Misalnya dalam berpakaian, menata ruang, dan sebagainya. Sehingga membuat lebih semangat untuk bekerja. Yang kedua, persamaan. Setiap manusia dapat pada hakikatnya memiliki hak dan kewajiban yang sama, sehingga muncul tuntunan terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, serta persamaan dalam berbagai bidang. Prinsip ini melandasi perilaku yang tidak diskriminasi atas dasar apapun. Yang ketiga, kebaikan. Prinsip ini mendasari perilaku individu yang selalu berupaya membuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip ini biasanya berkenaan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti hormat-menghormat, kasih sayang, membantu orang lain, dan sebagainya. Manusia pada hakikatnya selalu ingin berbuat baik, karena dengan berbuat baik, dia akan mendapatkan dan diterima oleh lingkungannya.
Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesungguhnya itu bertujuan untuk menciptakan kebaikan bagi masyarakat. Yang keempat, keadilan. Kemampuan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang akan mestinya mereka peroleh. Oleh karena itu, prinsip ini mendasari seseorang untuk bertindak adil dan proporsional, serta tidak mengambil sesuatu hal yang bukan miliknya. Yang keempat, kebebasan. Sebagai keleluasaan individu untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri, dalam prinsip kehidupan dan hak asasi manusia, setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri, sepanjang tidak merugikan atau merugikan hak-hak orang lain. Oleh karena itu, setiap kebebasan harus diikuti dengan tanggung jawab sehingga manusia tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada orang lain. Untuk itu, kebebasan individu ini diartikan sebagai kemampuan untuk berbuat sesuatu atau menentukan pilihan. Kemampuan yang memungkinkan manusia untuk melaksanakannya pilihannya tersebut. Kemampuan untuk bertanggung jawab untuk perbuatannya tersebut. Yang keenam, kebenaran. Kebenaran biasanya digunakan dalam logika keilmuan yang muncul dari hasil pemikiran yang logis atau rasional. Kebenaran harus dapat dibuktikan dan dijunjung agar kebenaran itu dapat diyakini oleh individu ataupun masyarakat. Tidak semua kebenaran dapat diterima oleh suatu kebenaran apabila belum dapat dibuktikan. Semua prinsip yang telah diurai itu merupakan prasyarat dalam mengembangkan nilai-nilai etika. Dalam menghubungkan antar individu dengan masyarakat, dengan pemerintah, dan sebagainya. Etika yang disusun sebagai aturan hukum yang akan mengatur kehidupan manusia, masyarakat, organisasi, instansi pemerintahan, dan pegawai yang harus benar-benar dapat menjamin menciptakan keindahan, persamaan, kebaikan, keadilan, kebenaran, dan kebebasan bagi setiap orang. Apa sih pentingnya memahami etika? Pendidikan etika mengajarkan kepada kita untuk mengetahui hal-hal yang buruk dan baik. Etika juga mengajarkan kepada kita untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku di tengah masyarakat. Mengetahui cara berperilaku yang baik dan benar diperlukannya agar kita sebagai manusia tidak melenceng dari jalur yang menyimpang. Perilaku yang baik yang dilakukan oleh masyarakat tentunya akan berdampak positif terhadap manusia itu sendiri. Begitu juga sebaliknya. Apa yang kita tanam, maka kita juga akan menuai dari apa yang telah kita tanam. Siapa yang menghamburkan badai, maka dia juga akan terkena badai, yang bisa mengakibatkan kehidupan yang lebih buruk bagi manusia yang melakukannya. Jika kita sebagai manusia hidup tanpa saling membenci dan tidak mengagungkan keegoisan semata, maka kedamaian, keharmonisan yang selaras akan tercipta dan terbina dengan ini. Dalam memahami etika, pasti ada tujuan dan manfaat agar kita memahaminya. Manfaat etika yang pertama, dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral. Kedua, dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. Yang ketiga, dapat membantu seorang mampu menentukan pendapat. Yang keempat, dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai. Jadi, manfaat mempelajari etika adalah menciptakan standar diri yang baik di mata masyarakat, mengetahui tingkat kualitas yang baik,
dan dapat membedakan perilaku di masyarakat. Pertimbangan moral dan normatif. Pertimbangan moral dapat menggambarkan, mempertimbangkan, dan menetapkan beberapa tindakan yang sepantasnya dilakukan oleh seseorang. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menunjukkan pada fakta-fakta menyangkut norma-norma dan standar-standar untuk membuat rekomendasi mengenai bagaimana perilaku yang baik dan tidak baik. Pernyataan normatif mengandung suatu nilai pada yang sebaiknya dan seharusnya dilakukan. Pernyataan tersebut membuat sesuatu pertimbangan bersifat menilai suatu pokok permasalahan. Pernyataan tersebut dapat berupa perintah, harapan, permintaan, dorongan, larangan, peringatan, ataupun pendapat lain. Perbedaan metode dalam teologi moral. Teologi adalah tinjauan moralitas menurut pengaruh keagamaan. Menurut teologi hanya terdapat satu kebenaran yang hakiki bagi tindakan manusia. Tindakan manusia dianggap benar apabila tindakan tersebut menyenangkan manusia. Rumusan utama teologi moral menurut Immanuel Kant adalah bertindaklah hanya berdasarkan petunjuk moral. Tidak jika pada saat yang sama Anda menginginkan terjadi aturan umum, ciri khas dari filsafat moral adalah kemampuannya yang berkembang dalam pemikiran etis ataupun melalui cara-cara yang sangat sistematis. Sumber nilai etika terdiri dari 4 golongan, yaitu agama. Banyak ajaran dan paham pada masing-masing agama. Dengan bermaksud pengertian agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan dari kehidupannya. Yang kedua adalah filosofis. Arti dari filosofis yaitu studi mengenai kebijaksanaan, dasar-dasar pengetahuan, dan proses yang digunakan untuk mengembangkan dan merancang pandangan mengenai suatu kehidupan. Yang ketiga adalah budaya. Ciri khas utama paling menonjol yaitu adalah kekeluargaan dan kekerabatan yang sangat erat. Definisi budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok dan diwarisi dari generasi ke generasi. Yang keempat adalah hukum. Biasanya hukum dibuat setelah pelanggaran-pelanggaran terjadi dalam komunitas. Arti hukum adalah sistem yang terpenting dalam melaksanaan atas rangkaian kekuasaan dan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan suatu kekuasaan politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara bertindak. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam presentasi saya. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.